Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Jiani Windy Pratama. Pernah gak sih kalian bertanya, sebenarnya komputer itu tahu harus ngirim data kemana? Kalau kita bisa buka website, kirim pesan, atau terhubung ke wifi tanpa data kita nyasar ke perangkat lain? Jawabannya ada pada satu hal penting, yaitu IP address. Dan hari ini kita bakal masuk ke dunia IP address dan subnetting dengan cara yang gampang banget dipahami. Tenang, kita nggak akan langsung dihujani angka-angka rumit. Kita akan pakai analogi rumah dan pizza. Bayangkan kalian tinggal di sebuah rumah. Supaya paket dari kurir bisa sampai ke rumah kalian, tentu rumah kalian membutuhkan alamat. Nah, di dunia jaringan, alamat tersebut disebut IP address. IP address bisa dianggap sebagai alamat unik sebuah perangkat di jaringan, sehingga paket data bisa dikirim ke tujuan yang tepat. Jadi, gampangnya, jika rumah punya alamat, maka perangkat punya IP address. Nah, ternyata ada dua jenis alamat yang perlu kita kenal, yaitu IP publik dan IP private. Contohnya seperti jalan raya vs rumah. Nah, IP publik itu seperti alamat yang bisa dikenal dari jalan raya internet. Contohnya seperti 8.8.8.8. Sedangkan IP private digunakan di dalam jaringan lokal, misalnya jaringan wifi rumah atau sekolah. Contohnya 192.168.x.x. Bisa juga 10.x.x.x atau 172.16.x.x. Jadi, kalau IP publik seperti alamat di dunia luar, IP private lebih seperti nomor kamar atau alamat di dalam kompleks. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin siswa jaringan bilang, "Aduh, subnetting." Tapi sebenarnya subnetting gak seserem itu kok. Bayangkan kalian punya satu kompleks perumahan yang sangat besar. Kalau semua rumah menggunakan satu jalan yang sama, lalu lintas bisa menjadi ramai dan sulit dikelola. Maka kompleks tersebut dibagi menjadi beberapa bagian atau gang. Itulah konsep sederhana dari subnetting. Subnetting adalah teknik membagi jaringan besar menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil agar lebih terorganisir dan efisien. Sekarang kita kenalan dengan sesuatu yang sering muncul saat subnetting, slash notation atau CIDR. Contohnya prefix 25, prefix 26, prefix 27. Angka setelah slash menunjukkan ukuran prefix jaringan. Dalam materi kita, contohnya prefix 25 menghasilkan 2 subnet dengan 126 host per subnet. Prefix 27 menghasilkan 8 subnet dengan 30 host per subnet. Supaya lebih gampang, bayangkan sebuah pizza. Satu pizza kita potong menjadi 2 bagian. Setiap bagian menjadi lebih kecil. Sekarang kita potong menjadi 4, lalu 8. Begitu juga dengan subnetting. Semakin banyak kita membagi jaringan, semakin banyak subnet yang terbentuk. Tetapi jumlah host yang tersedia di setiap subnet menjadi lebih sedikit. Sekarang kita coba contoh. Kita punya 192.168.1.0/25. Subnet masknya adalah 255.255.255.128. Jumlah subnetnya yaitu 2/1 sama dengan 2 subnet. Nah, jumlah host per subnetnya 2/7 dikurangi 2 sama dengan 126 host. Dan blok subnetnya adalah 0 dan 128. Jadi jaringan pertama yaitu 192.168.1.0 sampai 192.168.1.127. Dan jaringan kedua 192.168.1.128 sampai 192.168.1.255. Kalau kita menggunakan slash 26, kita mendapatkan 4 subnet dengan 62 host per subnet. Sedangkan slash 27 menghasilkan 8 subnet dengan 30 host per subnet.
Jadi ingat pola sederhananya, prefix semakin besar, subnet semakin banyak, host per subnet semakin sedikit. Jadi sekarang kita sudah mengenal IP address, IP public, IP private, subnetting, CIDR, sampai menghitung subnet /25/26 dan /27. Jadi gimana nih? Ternyata subnetting gak seseram yang dibayangkan kan? Kalau video ini membantu kalian memahami jaringan, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan kalau kalian mau belajar materi jaringan lainnya, langsung cek video berikutnya. See you di petualangan jaringan berikutnya. Bye-bye!